Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini ada surrender. Aku melihat perjuangan kamu selama ini mungkin belum menghasilkan sesuatu, ya. Aku ngelihat kamu bakal surrender, berpasrah diri kepada Tuhan, menyerahkan segalanya ke Tuhan. Ya, apa yang belum selesai, kamu berharap Tuhan menyelesaikannya. Ya, otomatis ini energi spiritualnya kamu akan mulai tingkatkan. Karena ini gunanya untuk merubah semua keadaan kamu. Aku melihat beberapa dari kamu itu benar-benar akan makin bersinar ya. Ini berkelimpahan, makin bersinar. Ini juga ada Seven of Lightning ya. Kamu akan makin bersinar, kamu akan berkilauan sebenarnya. Tetapi kamu harus benar-benar tetap berjuang walaupun surrender. Tapi kamu tetap juga harus berjuang dan berusaha. Karena abundance, apapun di sini akan segera kamu miliki. Baik mungkin dari segi finansial yang balance, cinta kamu juga yang bahagia ya, yang kamu temukan. Ini akan benar-benar kamu miliki, segera kamu miliki, ya. Nah, beberapa dari kamu sebenarnya di sini, aku ngelihat kamu mungkin akan banyak bertemu dengan orang-orang baru, ya. Akan banyak komunikasi terbentuk nantinya di sini. Itu di bulan Februari, Maret, ya. Mungkin itu akan terbentuk suatu komunitas ataupun komunikasi yang kamu lakukan di sini. Dan itu benar-benar akan membawa perubahan pada kamu. Bisa jadi orang-orang yang datang ke kamu itu bisa membantu kamu di saat kamu terpuruk, di saat kamu surrender. Ternyata Tuhan mengirimkan seseorang kepada kamu yang akan membantu kamu di sini, ya. Begitu. Makanya kamu akan menemukan keberlimpahan. Jadi di sini ada compassion juga, kamu juga ada strength juga. Ada kekuatan, ada kesabaran, ya. Kamu sebenarnya mampu untuk mewujudkan semua impian kamu. Tapi terkadang dulunya itu kamu memiliki ada rasa keraguan gitu ya. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Karena di masa lalu kamu itu mungkin selalu merasakan tidak beruntung gitu loh. Banyak sialnya itu kamu rasakan sebenarnya. Tapi itu adalah rasa ketakutan kamu saja. Padahal kalau kamu bersyukur, kamu menemukan itu, ya itu akan kamu jadikan pelajaran sebenarnya. Ya, bahkan dengan keadaan kamu saat ini nantinya di selama tahun 2025, kamu akan bersyukur dengan masalah kamu di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu yang membuat kamu menjadi kuat di sini. Ya, membuat kamu jadi abundant di sini. Apalagi mungkin kamu dulunya ketemu dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang toksik. Jadi kamu akhirnya membatasi diri, meninggalkan mereka, dan bahkan sebenarnya kamu berterima kasih kepada mereka. Akhirnya kamu bisa memilih dan kamu bisa menentukan mana yang baik menurut kamu, mana yang tidak di sini. Oke? Nah, jadi sebenarnya ada hikmah di balik semua kejadian yang kamu alami di masa lalu. Ya. Nah, kalau bulan-bulan keberuntungan untuk zodiak kamu di sini, aku melihat bulan Maret itu membuat kamu beruntung ya. Bisa jadi di bulan Maret abandon kamu. Di bulan-bulan ini ya, Januari, Februari mungkin kamu surrender. Ya, Maret kamu akan ke abundance ya.
Nah, dan mungkin bisa jadi di bulan Juli aku melihat kamu akan menemukan orang-orang yang menurut kamu itu adalah layak gitu loh. Nah, November ini juga adalah bulan di mana kamu akan memenangkan sebuah kompetisi gitu loh. Mungkin banyak ya kompetisi-kompetisi yang kamu dapatkan, mungkin kamu akan tes jabatan gitu ya, promosi jabatan. Banyak nih pesaing kamu, bisa jadi kamu akan memenangkannya gitu ya. Intinya ya bisa jadi ini kebalikan. Ya, di saat kamu punya kompetisi ya di bulan November, ternyata di bulan Maret itu sudah terjadi gitu loh. Bisa jadi ya. Intinya kamu manifestkan aja semua itu, maka semua akan membuat kamu merasa menjadi orang yang hebat, orang yang makin bersinar dan berkilauan begitu ya. Nah, aku juga melihat mungkin di bulan-bulan Juli ya kamu akan kayak mendapatkan, jika kamu punya pekerjaan nih, mungkin kamu seorang PNS atau kamu seorang pegawai di suatu perusahaan atau bank gitu ya, kamu akan mendapatkan jabatan baru, kayak ditugaskan, dipindah kerja gitu ya, bisa jadi ya. Intinya ini berefek juga ke karir kamu. Bisa jadi dengan pindahnya kamu, karir kamu akan meningkat. Tadinya mungkin di tempat yang lama kamu naik promosi jabatan, kamu nggak dapat, tapi setelah kamu pindah bisa jadi kamu akan mendapatkan jabatan itu ya. Bisa jadi mungkin ini di bulan Juli dan November itu terjadi gitu ya. Nah, jadi di sini aku juga melihat untuk asmara kamu itu kamu akan benar-benar ada sinkronnya dengan pekerjaan. Kebanyakan kamu punya cinta itu di lingkungan kerja gitu ya. Nanti kita coba lihat di di detailnya. Oke. Kita coba lihat dulu di kartu oracle. Apakah yang terbaca? Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Ada great happiness. Wah, luar biasa. Kamu akan mendapatkan atau memiliki kebahagiaan yang besar di sini. Ya, kebahagiaan cukup luar biasa. Ini cukup karena surrender kamu ya. Selama ini mungkin kamu hidup di dalam kesedihan ya, kedukaan, tapi di tahun ini kebahagiaan akan segera kamu miliki. Jadi di bulan-bulan Maret itu udah kamu rasakan. Sepanjang tahun ini ya kebahagiaan akan menyelimuti hidup kamu. Tetapi ingat juga, tidak selamanya juga ya bahwasanya kamu itu bahagia. Ada hal-hal yang mungkin menjadi sebuah beban bagi kamu atau tanggung jawab, atau mungkin ada yang begitu sangat keterikatannya sama kamu itu kuat banget. Mungkin ini dari segi finansial juga. Mungkin ada tanggung jawab yang harus kamu penuhi terhadap seseorang. Mungkin ada seseorang yang ketergantungan sama kamu ya. Menggantungkan harapannya sama kamu itu juga menjadi tanggung jawab ya, atau beban kamu. Tapi kamu dengan bahagianya kamu, dengan surrendernya kamu, rezeki itu datang aja. Jadi kamu ngerasa nggak keberatan gitu loh. Kamu nggak kepikiran untuk hal-hal seperti tersebut. Walaupun banyak pengeluaran, tapi kamu ya ibarat kata itu rezeki itu ada. Karena di sini ada abundant. Ya, abundant. Money will be coming to you. Ya, uang akan datang kepada kamu. Luar biasa. Jadi beberapa dari kamu di sini harus bersyukur banget. Dengan surrendernya kamu banyak hal-hal mengejutkan yang akhirnya kamu dapatkan. Salah satunya itu mungkin dari segi finansial. Finansial kamu mungkin akan balance. Sepanjang tahun 2025 itu akan stabil asal kamu benar-benar bisa memanage keuangan dengan baik. Ya, dan kamu juga harus lihat. Ya, intinya jika ada teman-teman atau siapapun yang membutuhkan bantuan kamu, ya sebaiknya dilihat dulu, dipelajari dulu, sehingga akhirnya nantinya ya jangan ada hal-hal yang membuat kamu ditipu ataupun dimanfaatkan begitu ya. Oke. Nah, aku juga di sini lihat ya beberapa dari kamu merasakan suatu kekhawatiran dalam hidup. Ya, ada kekhawatiran kamu itu tentang apa? Mungkin ada pola yang berulang yang terjadi di kehidupan kamu, di mana kamu mungkin tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Jadi seperti itu. Ya, mungkinkah di sini tentang percintaan? Kalau dari segi finansial sih aku nggak ngelihat ya abundance. Bisa jadi ini dari segi percintaannya kamu. Nanti kita coba lihat percintaan kamu itu bagaimana. Ya, karena ada pola yang berulang terjadi di sini. Oke. Nah, protected from negative force beyond your control.
Kamu itu ternyata seseorang yang selalu dilindungi. Kamu dilindungi deh ya dari energi-energi negatif. Kamu itu ya mungkin banyak sih orang-orang yang iri sama kamu, banyak orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu ya, bahkan ada yang menghancurkan bisnisnya kamu. Tetapi kamu itu dilindungi, ya, dilindungi oleh semesta. Nah, ini juga yang membuat kamu juga merasa bersyukur sekali. Itu kamu dapatkan karena apa? Otomatis karena spiritualitasnya kamu tingkatkan, terus kamu juga termasuk orang yang baik, orang yang tidak pelit mungkin dengan uang atau dengan ilmu. Adapun hal-hal yang baru yang kamu dapatkan, kamu selalu berbagi gitu ya. Nah, itu juga suatu hal kebaikan yang membuat kamu akhirnya terprotek di sini, diprotek, dilindungi, begitu. Jadi selalulah tebar kebaikan, selalulah lakukan hal-hal yang positif, karena itu juga akan berdampak kepada kita. Ya, kita akan merasa beruntung gitu loh. Oke, ada trouble. Nah, ini kan aku ngerasakan kamu akan mengalami trouble. Ya, mungkin saja ada hal-hal yang membuat kamu itu merasa ya dengan teman atau dengan siapapun kamu ngerasa ada selisih paham, terus ada konflik yang terjadi. Tetapi semua itu mungkin akan bisa kamu atasi karena kamu di sini benar-benar tahu apa yang harus kamu lakukan. Jika ketemu dengan orang seperti ini, itu apa yang harus kamu lakukan, begitu ya. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu mungkin pernah merasakan kehilangan. Ya, bisa jadi di tahun ini kamu pernah merasakan kehilangan. Itu juga bentuk dari masalah yang kamu hadapi. Tetapi di saat kamu bersyukur, di saat kamu menyadari, ya semua yang kita miliki ini adalah ya Tuhan semesta alam yang memiliki. Kita hanya ya memiliki hak pakai, hak milik, bukan hak milik gitu ya, hak pakai. Jadi apapun ya tetap bisa kembali kepada yang punya gitu loh. Nah, di situ akhirnya kamu bersyukur, ya udah yang hilang dari diri aku, arti kata itu yang terbaik menurut Tuhan. Nah, di saat kamu bersyukur, di saat kamu surrender, disitulah energi positif kamu datang, dan kamu akan mengalami satu kestabilan di setiap aspek kehidupan kamu ya. Jadi mungkin juga kehilangan kamu ini punya arti tersendiri. Contoh misalnya kehilangan pasangan. Ternyata kehilangan pasangan itu ya agar kamu punya jalan untuk menemukan yang terbaik gitu loh. Ya bisa jadi seseorang yang sudah meninggalkan kamu, dia bukan yang terbaik, atau dia nggak pantas untuk dipertahankan. Ya, kita coba lihat dari segi percintaannya kamu. Apakah yang terbaca? Oke, fokus kepada kartu ini. Yang tadi kita katakan ada pola yang berulang yang terjadi dari segi percintaannya kamu. Ya, 3 kartu. Nah, di sini aku juga melihat akan ada perubahan, ya, dan kamu akan menemukan sebuah kebisi di dalam satu hubungan ini. Tapi dengan siapa? Nah, di sini ada self indulgence. Nah, benar ya. Beberapa dari kamu itu pernah terluka. Karena apa? Pasangan kamu yang berkhianat. Ya. Di sini akhirnya kamu mencoba untuk meninggalkan hubungan itu. Di saat kamu surrender, disitulah cahaya lain datang kepada kamu. Kamu mengalami perubahan. Sesuatu datang kepada kamu dan itu tidak kamu sadari, tidak kamu duga-duga sebelumnya. Siapa dia? Ya, seseorang yang mungkin akan menikah di sini. Aku melihat jika kamu seorang yang single, aku ngelihat kamu akan segera menikah di tahun ini. Semoga ya, akan menikah. Jika kamu sudah menikah dan ternyata terjadi sebuah konflik antara kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu, di sini akan bisa kamu sembuhkan. Mungkin dengan cara apa? Jika kamu yang belum menikah, mungkin lebih tepatnya kalau perselingkuhan terjadi, itu mungkin cobalah untuk bijak mengambil sikap, keputusan, mungkin untuk meninggalkan, karena selingkuh itu tidak ada obatnya, bahkan itu akan berulang. Nah, ini makanya ada pola berulang. Mungkin pernah seseorang itu melakukan kesalahan, menghadirkan orang ketiga, lalu ketahuan nih sama kamu, dia minta maaf, kamu maafin, tapi terjadi lagi, itu pola yang berulang. Apakah ini harus kamu pertahankan? Tidak. Makanya di sini kamu harus benar-benar mencintai diri kamu. Waktunya kamu untuk healing, time to heal, ya. Maka dengan begitu kamu akan menemukan sebuah cahaya terang yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Itu berupa apa?
berupa energi seseorang yang mungkin akan serius dengan kamu. Ini wedding, ya. Bisa jadi kamu akan segera menikah. Nah, jika kamunya sudah menikah, ya tadi aku katakan ya, kamu benar-benar melepaskan. Kalau sudah menikah, ya. Tapi jika sudah diperbaiki, ya, misalnya ada seseorang yang atau dia yang memang udah menghadirkan orang ketiga dan sudah diperbaiki tapi tidak bisa juga berubah karena ada pola berulang, ya mungkin jalan satu-satunya untuk meninggalkan atau melepaskan. Ya, walaupun terkadang aku kan sudah lama Kak menikah, ya, tapi dia melakukan ini terus menerus. Ya, coba untuk membatasi diri dulu, coba lihat perubahan dia ada nggak. Kalau dia benar-benar kayak berubah total, dia bertransformasi menjadi seseorang yang berbeda, bisa kamu pertahankan lagi. Jika tidak, ya mungkin kamu lebih baik sendiri, ya, daripada harus menanggung kesedihan. Oke? Nah, kita akan coba lihat. Kalau dari segi kesehatannya kamu, aku melihat ya, jika kamu harus melepaskan seseorang, itu harus lepaskan. Karena jika tidak, itu akan berpengaruh kepada kesehatan kamu. Ini juga ada efeknya, ya, berpengaruh kepada kesehatan. Karena jika cinta kita disakiti, kita dikhianati, pasti dong kita kepikiran, hati kita jadi sakit gitu ya. Nah, sekarang saatnya kamu untuk connect with music ya. Kamu akan merasa bahagia di saat kamu merasa sedih, kecewa, tapi kamu sering membuat diri kamu happy. Mungkin salah satu cara adalah mendengarkan musik. Itu juga membuat kamu happy. Ini juga waktu time to heal-nya kamu. Ya. Jadi beberapa dari kamu di sini, live your joy. Hidup kamu akan penuh dengan kebahagiaan di sini. Ya, kamu akan segera menemukan ini. Jadi kalau bagi kamu yang benar-benar merasakan ada rasa sakit di tubuh kamu, ada apa, inilah saatnya kamu akan sembuh. Terus kamu akan menikmati hidup kamu. Ternyata begini rasa enaknya makan burger, makan gulai ayam begitu ya. Dulu mungkin kamu nggak selera makan atau bagaimana, ya. Jadi di sini kamu akan benar-benar meninggalkan hal-hal yang buruk di sini. Kamu akan segera meninggalkan itu. Ya, termasuk orang-orang toksik, orang-orang manipulatif. Kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu. Di mana kamu yang mungkin tadi dipindahkan kerja, ya mungkin kamu akan terima tantangan itu gitu loh. Karena bisa jadi itu akan membuat perubahan pada hidup kamu. Oke? Nah, jadi beberapa dari kamu akan benar-benar mengambil suatu keputusan yang bijak ya. Harus benar-benar bisa bijak di sini. Oke? Nah, intinya apa yang kamu harus lakukan? Ya, mungkin akan jaga emosi kamu harus menghindari keputusan yang impulsif begitu ya. Kamu harus memprioritaskan tugas kamu, job desk-nya kamu gitu ya. Dan kamu harus fokus ya pada satu tugas gitu loh sebelum beralih ke tugas yang lain. Ya, itu sebenarnya ya kalau kita lihat ya apa yang harus kamu lakukan agar kamu berhasil, agar kamu sukses, agar kamu stabil di sini. Oke? Nah, ya mungkin kalau perlu istirahat ya istirahatnya cukup dan menghindari kelelahan karena itu juga akan mempengaruhi mungkin asam lambung kamu, ya, vertigonya kamu begitu. Di sini ada di miracle of nature. Kamu harus benar-benar menyatu dengan alam. Count your blessing, ya kamu harus benar-benar membuat nih harapan-harapan kamu sehingga harapan-harapan kamu itu bisa terwujudkan, ya. Dan di sini aku melihat ya kamu harus bisa banyak belajar dari kegagalan yang intinya menganalisa setiap kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan itu. Karena itu akan membuat hidup kamu itu termotivasi dari hal itu. Jangan kamu fokus kepada masalahnya, tapi fokus bagaimana cara untuk mencerna masalah itu. Kenapa kok sampai terjadi ini? Apa yang salah dari diri aku? Atau lebih tepatnya ke introspeksi diri gitu ya. Oke? Intinya kalau untuk kesehatan istirahatnya cukup juga, jangan terlalu lelah, apalagi mungkin yang umurnya udah 50 tahun ke atas itu jangan diporsir tenaganya ataupun pikirannya ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang menyakitkan coba abaikan dulu. Ya, ada orang seperti itu memang ya. Mungkin ada anak-anaknya yang belum dapat pekerjaan, jadi kepikiran aja sama orang tuanya gitu ya. Atau ada anaknya sudah menikah tapi masih menjadi beban orang tua. Coba abaikan dulu hal-hal tersebut. Kalau ada rezeki ya udah kita kasih, kalau enggak ya udah ngapain gitu loh. Oke? Nah, karena itu juga nantinya akan membuat pikiran kita terganggu. Oke, teman-temanku.
Mungkin ini bisa aku sampaikan, apa poin terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buat negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.